beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci surga itu pada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang kurang cinta dengan ya Allah ya Rabbi, bagaimana ceritanya itu orang? Padahal Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk rahmatan lil. Kita ini kenal ruku sujud karena Rasulullah, betul nggak? Kita kenal Quran karena Rasulullah, betul nggak? Kan perjuangan beliau di Badar, di Uhud, di Khandaq, di Hunain, di Mu'tah. Dari Mekah hijrah ke Madinah, dari ke Madinah dia kirim semua utusan dia kirim, tidak satu pun yang dia lewati. Ke Indonesia dikirim keluarga Ibn Mas'ud yang tiba di Aceh tahun 625 sampai 635, wafat di Sibolga, makam tinggi keluarga Ibn Mas'ud. Utusan Utsman bin Affan tiba di Kalingga, Jepara tahun 646, diterima oleh Ratu Sima dan anaknya Jaisima. Tahun 711 sampai 718 masuk lagi dari Guangzhou keluarga keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tiba di Palembang, Jambi atas undangan Raja Sriwijaya pada zaman itu, Raja Sri Indra Farman. Itu utusan Nabi semua. Dan cucu-cucu Rasulullah yang salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim tiba di Indonesia dan menjadi Sunan Gresik dan seluruhnya. Jadi nggak berlebihan, saudara. Kalau kita bilang kita ini kenal Quran karena Rasulullah, kita tahu salat karena Rasulullah, kita ruku diajarin Rasulullah, kita sujud karena ittiba Rasulullah, kita ke masjid ini karena Rasulullah, sejadah ini karena Rasulullah, kopiah, songkok, sarung ini karena Rasulullah, ibu-ibu pakai jilbab itu karena Rasulullah, ibu-ibu pakai mukena itu karena Rasulullah. Rasulullah yang ngajarin, bahkan semesta ini Allah yang sampaikan, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau ya Nabi, kalau bukan karena engkau kata Allah, tidak aku ciptakan langit, bumi serta isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak berlebihan kalau saya bilang semua karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang, Ustaz, semua karena Allah. Ya iya karena Allah, tapi kan ada asbabnya. Betul nggak? Betul. Asbabnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal pelajaran adab karena Rasulullah. Karena adab aja dalam bahasa Arab Rasulullah yang ngajarin. Adabani Rabbi katanya. Telah mengadabkan, telah dididik, telah mendidik Allah kepadaku. Maka fasan ta'jibi, maka sebaiklah pendidikanku. Nabi dididik gitu loh, beradab. Nabi yang mengajarkan keadilan, Nabi yang mengajarkan hablum minallah hablum minan nas, Nabi yang mengajarkan persatuan, Nabi yang mengajarkan tauhid tadi yang pertama saya sebut, Nabi yang mengajarkan qul huwallahu. Di Indonesia itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Nabi juga yang ngajarin qul huwallahu ahad. Artinya Nabi juga yang ngajarin ketuhanan yang Maha Esa. Nabi yang mengajarkan kemanusiaan. Karena Nabi yang mengajarkan hablum minallah hablum minan nas. Maka Nabi juga yang mengajarkan kemanusiaan. Nabi yang mengajarkan keadilan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka Nabi juga yang mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham? Nabi yang mengajarkan persatuan, fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi yang mengajarkan wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Maka Nabi yang mengajarkan persatuan. Begitu juga persatuan Indonesia, Nabi Muhammad yang ngajarin. Betul? Jangan ragu-ragu kalau ngomong ini nih. Ini orang-orang suka difitnah melulu, si Islam difitnah, katanya Pancasila lah gak Islami. Jaga itu mulut, saya bilang. Nabi yang mengajarkan Pancasila juga dengan bahasanya di zamannya. Nabi yang mengajarkan kemanusiaan, Nabi yang mengajarkan persatuan, Nabi yang mengajarkan kerakyatan, Nabi yang mengajarkan musyawarah mufakat. Dalam sejarah perjuangan Nabi musyawarah melulu,
nggak pernah Nabi mengambil keputusan sendiri, apalagi dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ya dengan menggunakan hawa nafsunya sendiri, nggak pernah. Pasti musyawarah, bimbingan dari Allah. Maka Nabi yang mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa artinya hikmah? Wahyu. Buka dalam kamus, Allah menyebutkan 14 kali hikmah dalam Al-Quran di 14 tempat di 17 kali kata-kata hikmah dalam Al-Quran, yang semuanya bermakna wahyu. Allah berikan hikmah kepada Ibrahim, pada Ismail, Allah berikan hikmah kepada Musa. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh tuntunan hikmah. Tuh dia, luar biasa pendiri negara kita ya. Allahu Akbar. Dan Nabi juga yang mengajarkan keadilan sosial buat semuanya. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara Islam dengan Islam, antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dalam Piagam Madinah, Nabi satukan antara Yahudi dengan Yahudi, dengan suku Aus dengan suku Khazraj, dengan Bani Quraidah dengan Bani yang lain. Nabi satukan antara Nasrani dengan Nasrani. Lalu Nabi satukan antara Islam dengan non-Islam. Kesel gua. Enggak, orang pada kagak paham apa gitu. Dibilang, oh ini kita, ini mereka. Nggak bisa. Nabi yang menyatukan kok. Nabi yang satukan. Buka Piagam Madinah pasal 1. Apaan pasal 1? Pasal 1 Piagam Madinah. Artinya guru-guru di Mempawah Timur mesti banyak ngajarin lagi sejarahnya. Pasal 1 Piagam Madinah, kesetaraan manusia. Nabi menyatukan semua manusia, nggak ada manusia kecuali kedudukannya sama di sisi Allah. Nggak boleh dibedakan antara warna kulit, suku, kelompok, golongan, rambut, nggak boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa mulianya Rasulullah. Saya nggak cerita soal akhlak Nabi. Bapak ibu sering mendengar akhlak Nabi, betul. Yang kata-katanya luar biasa, santun, yang ditimpukin malah didoain orang yang nimpukin ya, yang diludahin malah dibawain sop malam-malamnya gitu kan. Udah dengar ceritanya? Yang ini udah pernah dengar belum? Maka itu saya bawakan yang belum pernah dengar. Rasulullah bawakan pasal 1 itu disatukan oleh Nabi semua. Pasal 6 Piagam Madinah, dengerin. Baik Islam maupun bukan Islam, kata Nabi, harus bersama-sama melindungi negara Madinah. Persatuan dan kesatuan, hakam rata, siskamling ada di zaman Rasulullah. Bayangkan itu. Kenapa Piagam Madinah nggak diajarkan di sekolah-sekolah? Maka dari mimbar terhormat ini saya himbau, Piagam Madinah harus dihafal oleh SD, SMP, SMA, sampai kuliah agar mereka paham tahun 622 telah ada Konstitusi Madinah, dan itu kita adopsi di negara kita menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya kita tahu bahwa negara kita betul-betul insya Allah negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mengikuti jejak Nabi Muhammad. Indah banget. Pasal 9 Piagam Madinah, pasal 9. Lihat, negara harus melindungi semua warganya, baik muslim maupun non muslim dalam beribadah. Tuh negara, di negara kita pakai pasal 29, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk dan seterusnya. Hebat gak tuh Rasulullah? Yang hebat juga para pendiri negara kita. Ini sebelum saya ngomong yang lain-lain nih, nggak ada lain malam ini karena peringatan Maulid Nabi, yang saya mau bicara cuma satu, tentang hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak berlebihan kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ada karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita ngobrol-ngobrol sekarang. Malam ini kita selesaikan semua sejarah secara jantan.